Lampu taman tiba-tiba redup, langsung diperbaiki oleh penjaga. Semangat dalam menjalani hidup, berjuanglah dengan sekuat tenaga. Shalom, ni hao ma. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bertemu lagi dalam renungan malam hari ini, Selasa tanggal 5 Mei 2020. Kiranya kita semua dalam sukacita, kesehatan, dan semangat dalam hidup untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah kami nikmati hari ini dan hari-hari sebelumnya. Kami percaya Tuhan, semua yang terindah yang kami alami ini hanya karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami tahu masih banyak perjuangan, pergumulan, pertentangan dan cobaan serta ujian yang akan kami lalui dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, kami selalu tenang, sabar, bergantung pada kasih karunia-Mu dan bersyukur atas segala sesuatu, agar kami tetap memuliakan Engkau dan menikmati kasih karunia-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatu dalam hidup kami jalani bersama-Mu saja Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami, mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Saudaraku, beberapa ayat akan kita bahas pada malam ini. Kiranya dengan pembahasan ini kita dibawa lebih dekat pada pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dari Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 32. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ, dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah
menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Itulah ayat yang akan kita bahas dalam renungan malam ini dengan judul pembahasan Alkitab dan Budaya. Kita sudah baca tadi Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 32. Di dalamnya Paulus mencoba menyampaikan pekabaran Injil dalam konteks yang baru, yaitu filsafat budaya Yunani. Bagaimanakah perbedaan latar belakang budaya mempengaruhi cara kita menguji pentingnya berbagai gagasan? Pengetahuan latar belakang budaya Timur Tengah sangat membantu untuk memahami beberapa bagian Alkitab. Misalnya, budaya Ibrani mengaitkan tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang tidak dilakukan tetapi ia membiarkannya terjadi. Oleh karena itu, para penulis Alkitab biasanya menganggap Allah melakukan secara aktif, yang mana dalam pemikiran barat kita akan katakan Dia mengizinkan atau tidak mencegah terjadi. Misalnya, pengerasan hati Firaun. Baca dalam Methods of Bible Study bagian 4. Budaya juga menimbulkan beberapa pertanyaan hermeneutika yang penting. Apakah Alkitab dikondisikan secara budaya, dan dengan demikian apa yang dinyatakannya hanya berkaitan dengan budaya tersebut? Atau apakah pekabaran Tuhan yang diberikan dalam budaya tertentu melampaui budaya tersebut dan ditujukan kepada semua manusia? Apakah yang terjadi jika pengalaman budaya seseorang menjadi dasar dan ujian bagi penafsiran kita terhadap Alkitab? Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 26, Rasul Paulus memberikan perspektif yang menarik tentang kenyataan yang sering diabaikan ketika orang membaca teks ini. Dia menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kita semua dari satu orang saja, sementara kita secara budaya sangat beragam. Berbicara secara Alkitabiah, ada ikatan bersama yang menyatukan semua orang, terlepas dari perbedaan budaya mereka. Itu disebabkan karena Tuhan adalah pencipta seluruh umat manusia. Dosa kita dan kebutuhan kita akan keselamatan tidak terbatas pada satu budaya saja. Kita semua membutuhkan keselamatan yang ditawarkan kepada kita oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Meskipun Alkitab berbicara kepada generasi-generasi tertentu, ia memastikan bahwa generasi selanjutnya yang membaca firman Allah akan memahami bahwa kebenaran itu melampaui batasan lingkungan tempat di mana teks-teks Alkitab itu dituliskan. Sebagai perbandingan, pikirkan tentang aljabar yang pertama kali ditemukan pada abad ke-9 Masehi di Baghdad. Jadi apakah ini berarti bahwa kebenaran dan prinsip-prinsip cabang matematika ini hanya terbatas pada waktu dan tempat itu? Tentu saja tidak. Prinsip yang sama berlaku untuk kebenaran firman Tuhan. Meskipun Alkitab telah lama ditulis dalam budaya yang sangat berbeda dengan kita sekarang, kebenaran yang ada di dalamnya sama relevannya bagi kita sekarang, seperti kepada mereka yang pertama menerimanya. Biarlah firman Tuhan malam ini membawa kita pada pemahaman tentang pentingnya Alkitab dipahami dalam perspektif budaya. Biarlah Tuhan dimuliakan dan kita semakin memahami bahwa firman Tuhan tetap berlaku, tetap bisa dipahami pada zaman-zaman yang berbeda. Biarlah kita semakin dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan. Biarlah Bapa kami semakin mengerti bahwa dimanapun kapanpun kami ada, dan di zaman apapun firman Tuhan tetap berlaku, tetap bisa dipahami, tetap konsisten dapat
diterapkan dalam kehidupan di zaman apapun. Biarlah Tuhan kami semua menikmati kebersamaan pemahaman akan firman ini, akan Alkitab Tuhan yang suci, sehingga kami hidup dalam kebenaran-Mu saja. Terima kasih Bapa yang melindungi kami dan memberikan kami kesehatan melewatkan segala cobaan, sakit penyakit, khususnya COVID-19 yang sedang menyebar saat ini. Biarlah kami memuliakan Engkau selalu Bapa, termulialah nama-Mu, dan biarlah dan kami semua hidup dalam kesejahteraan-Mu saja. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Badan pegal terasa kaku, setelah dipijat terasa ringan. Hidup itu penuh lika-liku, jalanilah dengan perjuangan. God bless you. Horas.